Membuat pepes lebah tidaklah sulit. Namun ada proses awal yang harus dilakukan sebelum larva siap untuk dimasak. Lebah memang tergolong hewan yang unik. Semua bahan yang dihasilkan lebah banyak digunakan untuk berbagai kegunaan, mulai dari obat untuk berbagai penyakit hingga sebagai bahan dasar kosmetik. Madu adalah salah satu produk lebah yang paling dikenal. Khasiat madu memang tak perlu diragukan lagi. Namun tak mudah mengenali keaslian madu yang kita konsumsi. Bukan rahasia lagi jika sebagian penjual madu memberi campuran produknya dengan cairan gula untuk menangguh keuntungan yang lebih. Madu kena telur bisa matang, padahal itu bukan matang. Telur itu kan cairannya tinggi ya. Nah dia begitu kena zat yang lebih pekat, ya cairannya akan terserap. Dia contohnya kalau kena ini telur, kalau kena garam ya, atau kena gula, atau kena madu, dia pasti akan menggumpal karena cairannya akan terserap. Jadi bukan matang, tetap mentah tuh, cuma cairannya terserap. Beragam produk lebah seperti royal jelly, bee pollen, dan propolis bisa ditemui di peternakan lebah ini. Yang unik ada juga yang namanya pepes lebah. Wah, makanan apa ya ini? Pepes lebah ini bukan dibuat dari lebah dewasa, melainkan dibuat dari larva lebah. Pepes lebah biasanya digunakan untuk keperluan ritual menempati rumah baru atau semacamnya, karena dipercaya bisa mendatangkan rezeki. Terlepas dari benar tidaknya kepercayaan ini, namun yang pasti pepes lebah mengandung kalsium yang tinggi. Kalsium tinggi diperlukan bagi pasien yang menderita osteoporosis atau kerapuhan tulang. Membuat pepes lebah tidaklah sulit. Namun ada proses awal yang harus dilakukan sebelum larva siap untuk dimasak, yaitu memisahkan larva lebah dengan lilin yang mengikat. Cara memisahkannya yaitu dengan merebus larva dalam air mendidih. Dalam suhu yang panas, lilin lebah akan larut dan mengambang. Selain melarutkan lilin, proses ini sekaligus membuat larva menjadi setengah matang, sehingga pepes lebah akan cepat matang ketika dikukus dalam bumbu. Ternyata tawon tidak hanya bisa digunakan untuk menghasilkan madu, karena tawon atau lebah ini juga bisa digunakan untuk pepes atau botok tawon. Khasiatnya juga tidak kalah dengan madu yang biasa kita konsumsi, karena pada pepes ini terkandung banyak sekali kalsium. Dan kalsium ini akan bermanfaat untuk pengobatan osteoporosis atau kerapuhan tulang. Dan kata Pak Haryono tadi, pepes ini juga bisa digunakan sebagai lauk pauk. Mbak bisa minta nasinya, Mbak? Harga larva lebah bervariasi tergantung bagus tidaknya musim bunga yang menjadi makanan pokok lebah. Jika sedang musim, maka harga larva sekitar Rp15.000 per kilonya. Tapi jika sedang paceklik, harga larva lebah bisa mencapai Rp40.000 per kilonya. Namun untuk mengambil larva lebah tidak boleh berlebihan agar tidak mengurangi jumlah koloni lebah. Itu kan mestinya telurnya tawon itu kan untuk yang bagian cari madu ya, itu kan regenerasi lebahnya ya. Jadi kita nggak bisa ambil di luar kemampuan lebahnya, karena kalau kita ambil terlalu banyak pasti produksi madu juga menurun. Larva lebah selain mengandung kalsium yang tinggi juga memiliki kandungan protein yang tinggi. Protein yang dikandung oleh pepes lebah ini tak jauh berbeda dengan seafood. Maka tak heran jika ada sebagian orang yang tak tahan dengan sajian pepes lebah ini akan mengalami alergi setelah mengkonsumsi pepes lebah ini. Dian Indra Kencana, Suryo Utomo, Trans TV Malang, Jawa Timur.